Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang network, telecommunication, and the internet dari mata kuliah komputerisasi akuntansi. Nah, di sini yang pertama, apa itu computer networks? Computer networks yaitu atau jaringan komputer menghubungkan komputer dan perangkat keras lainnya untuk mentransfer data. Jaringan dalam komputer networks ini bisa berskala kecil seperti LAN di kantor atau besar seperti WAN yang mencakup area nasional atau internasional dengan internet sebagai contoh utamanya. Lalu ada telecommunications, teknologi komunikasi seperti satelit dan transmisi gelombang mikro penting untuk menghubungkan bisnis secara global. Sistem telekomunikasi yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan perusahaan beroperasi sebagai satu kesatuan, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Lalu, what are the business benefits of networks? Manfaat bisnis dan jaringan. Jadi, jaringan penting bagi bisnis untuk menghemat biaya, meningkatkan komunikasi, dan terhubung dengan pelanggan serta memasok. Teknologi internet mempermudah e-bisnis dengan mengurangi biaya dan kompleksitas. Lalu manfaat dari jaringan internet untuk bisnis yaitu jaringan mengurangi biaya komunikasi dibandingkan dengan cara tradisional seperti surat atau fax. Lalu ada jaringan mempercepat transformasi informasi, memungkinkan perusahaan beroperasi 24 jam dengan memanfaatkan perbedaan zona waktu. Lalu ada jaringan memungkinkan berbagi informasi secara efisien. Jaringan memungkinkan berbagi sumber daya perangkat keras seperti printer, cadangan, dan daya pemrosesan, mengurangi biaya peralatan. Lalu ada jaringan mendorong cara kerja baru seperti menggunakan alat bantu kerja kelompok dalam jaringan internal dan pertukaran data elektronik dengan pemasok melalui jaringan area yang luas. Lalu, jaringan memungkinkan operasi bisnis yang terpisah secara geografis, bekerja sebagai satu kesatuan, dan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti konferensi video untuk menyatukan prosedur dan praktik kerja. Dan juga jaringan mempermudah restrukturisasi hubungan dengan mitra, meningkatkan kolaborasi antar perusahaan, misalnya dalam perancangan produk baru atau pemesanan barang dari pemasok. Lalu di sini ada network components atau komponen jaringan. Yang pertama ada model komputasi klien atau server. Server menyimpan aplikasi dan data yang digunakan bersama. Pengguna menjalankan aplikasi yang disimpan di server melalui PC klien dan dokumen yang disimpan kembali ke server. Keuntungan utama dari model klien atau server adalah fleksibilitas dalam membagi beban kerja antara klien dan server. Nah, mengapa menggunakan klien dan server? Klien atau server menawarkan penghematan biaya dengan menggantikan mainframe besar dengan server berbasis PC yang lebih murah. Meskipun biaya PC klien lebih tinggi dibandingkan terminal, keuntungan lainnya termasuk kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan kustomisasi aplikasi oleh pengguna. Namun, ada beberapa tantangan seperti biaya kepemilikan tinggi, instabilitas sistem, kinerja yang kurang optimal untuk aplikasi penting, dan potensi pemborosan waktu oleh pengguna. Namun, kemudahan penggunaan dan fleksibilitas klien atau server tetap menjadi manfaat utama, memberi pengguna kemampuan untuk mengembangkan aplikasi sendiri dan mengakses data sesuai kebutuhan mereka. Oke, baik. Saya Nathanael Stompul ingin melanjutkan materi selanjutnya, itu ada server. Jadi server itu adalah komponen vital dalam sistem informasi yang mengelola aliran data dan menyediakan layanan seperti keamanan data, berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan informasi. Jadi server itu berfungsi untuk mengatur akses dan penggunaan sumber daya. Kemudian dalam jaringan besar, fungsi server dibagi menjadi beberapa jenis, seperti server file, cetak, dan database. Jadi, server blade sering digunakan untuk satu aplikasi tertentu karena efisiensinya. Dalam memilih server, perlu mempertimbangkan performa, kapasitas, ketahanan, dan kemampuan clustering. Selanjutnya itu ada komputer atau terminal pengguna akhir. Jadi, titik akses untuk pengguna jaringan disebut client, node, workstation, atau PC client. Setiap klien harus memiliki perangkat lunak jaringan seperti local network atau TCP atau IP yang terpasang dan koneksi fisik ke jaringan.
pada PC kantor yang terhubung ke LAN, koneksi dilakukan melalui kartu antarmuka jaringan yang dipasang di slot PC dan dihubungkan ke kabel jaringan. Sementara itu pada PC rumah yang terhubung ke internet, kartu jaringan digunakan atau digantikan oleh modem. Selanjutnya itu ada peralatan komunikasi data atau prosesor telekomunikasi. Jadi selain kabel fisik, ada perangkat keras penting dalam sistem telekomunikasi yaitu menghubungkan server, klien, dan jaringan berbeda. Perangkat ini seperti hub, multiplexer, bridge, dan router berfungsi sebagai penghubung antar komputer klien dan server. Kemudian perangkat ini juga disebut penghubung telekomunikasi atau gerbang. Jadi perusahaan yang menggunakan perangkat gerbang memerlukan spesialis atau memeliharanya, modem dan kartu antarmuka. Jaringan juga termasuk dalam kategori ini. Jadi perangkat komunikasi. Ada beberapa opsi yang menghubungkan perangkat telekomunikasi. Yang pertama itu dial-up networking. Yang kedua itu ISDN. Dan yang ketiga itu ada ADSL. Dan yang keempat itu ada komunikasi satelit. Dan yang kelima itu adalah modem kabel. Jadi layanan broadband konsumen semakin populer dengan kecepatan transfer data diukur dalam kbps atau mbps. Jadi pertumbuhan adopsi broadband sangat signifikan dengan 75% orang dewasa di Inggris menggunakan layanan broadband pada tahun 2013. Nah, hub itu digunakan untuk menghubungkan hingga 20 PC ke jaringan menggunakan kabel punch. Bridge dan router. Bridge itu menghubungkan LAN yang berada dalam transfer paket data antar jaringan. Router itu memilih rute terbaik untuk mentransmisikan paket dan digunakan di backbone internet serta jaringan luas. Repeater itu digunakan untuk memperpanjang jarak transmisi dengan memperkuat sinyal yang terdistorsi. Kemudian data service units dan channel service units itu digunakan untuk menghubungkan saluran komunikasi digital dengan mengonversi sinyal yang diterima dari perangkat seperti bridge, router, multiplexer. Nah, selanjutnya itu ada saluran telekomunikasi. Jadi saluran telekomunikasi ini adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan informasi antar lokasi. Jadi ada dua jenis utama, yaitu media terarah atau kabel dan media tak terarah seperti satelit dan gelombang mikro. Selanjutnya itu ada sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan itu adalah perangkat lunak sistem yang diperlukan untuk mengontrol akses dan aliran informasi di jaringan. Nah, sistem informasi jaringan ini menyediakan beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama kontrol akses atau keamanan. Jadi di sini dia menyediakan akun pengguna yang dilengkapi nama pengguna dan kata sandi. Kemudian yang kedua itu berbagai file dan data. Jadi memungkinkan berbagai data yang disimpan di server basis data atau server file. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi antar pengguna. Jadi melalui email, sistem agenda atau perangkat lunak kerja kelompok seperti Lotus Notes. Jadi yang keempat itu berbagai perangkat, misalnya memungkinkan pencadangan data di server atau berbagai printer. Nah, NOS ini paling umum digunakan untuk LAN berbasis PC adalah Nover Network dan IBM LAN Manager. Namun fitur NOS kini juga banyak terintegrasi ke dalam sistem operasi standar seperti Microsoft Windows yang semakin banyak diterima oleh perusahaan. Untuk server berbasis Unix, NOS merupakan bagian dari sistem operasi itu sendiri. Unix banyak digunakan oleh perusahaan besar dan menengah karena dianggap lebih stabil dibandingkan dengan Windows NT mengingat sejarah sebagai panjang sebagai NOS. Selanjutnya saya Reza Fahrizi. Materi selanjutnya adalah jenis jaringan. A. Jaringan area pribadi atau PAN. PAN menggunakan Bluetooth untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat seperti laptop, printer, dan handphone. Bluetooth telah berkembang dari jangkauan 10 meter hingga 100 meter dengan kecepatan transfer yang meningkat dari 3 Mbps versi 2 hingga 24 Mbps versi 3.0. Teknologi lain seperti Ultra Wideband atau UWB menawarkan kecepatan tinggi hingga 2 Gbps namun masih jarang digunakan karena masalah standar dan potensi gangguan jaringan lain. Selanjutnya yang B, jaringan area lokal atau LAN. LAN menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti gedung perkantoran untuk berbagai sumber daya dan meningkatkan efisiensi. LAN nirkabel atau Wi-Fi menggunakan protokol IAAA atau 802.11 dan menawarkan fleksibilitas tanpa kabel. Meski memiliki risiko keamanan, perangkat tambahan seperti router nirkabel dibutuhkan untuk koneksi internet dan hotspot menyediakan akses Wi-Fi di tempat umum. Selanjutnya C, jaringan wilayah metropolitan atau MAN. MAN adalah jaringan berkecepatan tinggi yang berhubungan bisnis dalam kota besar.
implementasi MAN dapat menggunakan Metro Ethernet atau WiMAX untuk komunikasi cepat dan efisien. D. Jaringan area luas atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan berskala luas yang dapat menghubungkan kantor di berbagai kota, negara, bahkan secara global. WAN menghubungkan banyak server di berbagai lokasi, memungkinkan akses ke server jarak jauh. Jika digunakan di seluruh perusahaan, disebut jaringan perusahaan. E. Jaringan bernilai tambah atau FAN. FAN mengurangi biaya komunikasi luas dengan jaringan yang disewakan penyedia layanan, tetapi kurang aman. Private Networks atau VPN. VPN menggunakan internet tetapi tetap aman dengan tuning protokol dan firewall. F. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer memungkinkan berbagai file dan perangkat tanpa server pusat, cocok untuk kelompok kecil. G. Private Branch Exchange atau PBX. PBX menghubungkan telepon dan data dalam perusahaan menggunakan jalur telepon yang ada. Selanjutnya, internet. Internet memungkinkan komunikasi global antara komputer klien dan server. Internet dikembangkan oleh DARPA pada 1969 dan berkembang pesat sejak 1987. Model bisnis internet mencakup B2B, B2C, C2C, dan E2E, dengan B2B memiliki nilai transaksi lebih besar. Studi kasus 5.1, kematian seorang maklar. Studi kasus ini, yang ditulis oleh Isabella Kaminska, mengeksplorasi ketahanan model agen properti di tengah kemajuan teknologi dan munculnya platform online yang memungkinkan transaksi langsung antara pembeli dan penjual. Dalam konteks ini, penulis mempertanyakan relevansi dan efektivitas agen properti, terutama ketika individu memiliki kemampuan untuk memasarkan properti mereka sendiri tanpa perantara. Melalui analisis mendalam, Kaminska mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada berlangsungnya model agen properti, serta tantangan yang dihadapi oleh industri ini di era digital. Keberadaan agen properti di era digital. Meskipun banyak sektor telah mengalami disintermediasi akibat kemajuan teknologi, model agen properti tetap bertahan. Penulis mencatat bahwa ini adalah sebuah teka-teki, mengingat banyaknya platform online yang memungkinkan individu untuk menjual properti mereka secara langsung. Kaminska mengungkapkan keraguannya tentang kebutuhan akan agen properti, terutama ketika listing online dapat membuka akses ke pasar lebih luas tanpa biaya komisi yang biasanya dibebankan oleh agen. Perkenalkan, nama saya Agus Silaban. Ya, selanjutnya kita akan membahas 5 faktor yang mempertahankan model agen properti. Kaminska mengidentifikasikan 3 faktor utama yang menjelaskan mengapa model agen properti masih bertahan. Yang pertama itu desain situasi MySQL, banyak situs web yang ada saat ini direncanakan untuk melengkapi model lama. Yang kedua, likuiditas dan pilihan platform. Platform independen yang ada dalam bentuk memiliki investasi atau skala yang cukup untuk menarik pembeli dari situs MySQL yang bergantung pada agen. Yang ketiga, tertarik agen properti. Agen properti semakin baik dalam mengamankan stok baru dan menarik klien, seringkali melalui taktik yang lebih agresif. Yang selanjutnya, respon industri terhadap ancaman teknologi. Kaminska berpendapat bahwa respon industri terhadap ancaman teknologi tidak cukup memadai. Alih-alih meningkatkan layanan dan daya tarik produk merata, agen properti cenderung menjadi lebih monopolik dalam seperti kartel. Penulis mencatat bahwa meskipun taktik ini telah berhasil sejauh ini, mereka mungkin tidak cukup untuk bertahan dalam tren disintermediasi yang semakin kuat. Dengan semakin banyaknya platform independen yang muncul, ada kemungkinan bahwa mereka akan mendapatkan masa kritis yang mengubah cara orang bertransaksi properti. Kebutuhan untuk evolusi dalam industri. Salah satunya poin penting dalam yang adalah perlunya evolusi dalam industri agen properti. Dia berpendapat bahwa industri harus mengenai bahwa masa depan lebih dari sekedar mencari investasi atau mencocokkan pembeli dan penjual. Layanan ini mencakup berbagai aspek seperti menggambarkan rencana, mengolahkan janji, membuka pintu, menjawab pertanyaan, dan mendampingkan kalian melalui proses transaksi yang sering kali rumit.
Model baru untuk masa depan. Kamiska mengusulkan beberapa ide untuk model baru dalam industri agen properti. Dia membayangkan model yang sepenuhnya berfokus pada kenyamanan dan mengetahui model. Di mana agen berfungsi sebagai fasilitator yang membantu klien dalam proses transaksi. Tantangan yang dihadapi oleh agen properti, meskipun ada potensi untuk inovasi, agen properti menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang opsi yang tersedia. Dengan informasi yang lebih mudah diakses, pembeli dan penjual menjadi lebih terinformasi dan dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada tergantung pada agen. Kamiska juga mencatat bahwa agen properti seringkali terjebak dalam praktik lama tidak lagi relevan. Mereka memiliki rencana merasa nyaman dengan cara kerja tradisional, tetapi ini dapat menghalangi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam industri. Oleh karena itu, penting bagi agen untuk terus belajar dan berinovasi agar tetap referensi dari pasar kompetitif. Baiklah, selanjutnya saya akan Randy Sitompul akan menjelaskan tentang EDI atau Electronic Data Interchange. EDI dan EFT, Electronic Funds Transfer, adalah bentuk awal dari transaksi e-commerce yang mendahului World Wide Web. EDI memungkinkan pertukaran dokumen bisnis secara terstandarisasi dan elektronik antar organisasi seperti pesanan, faktur, dan data produk. Tanpa intervensi manual, EDI biasanya menggunakan jaringan pribadi dan aman. Menurut Clark, tahun 1998, EDI menggantikan dokumen kertas dengan format digital dan penggunaannya mencakup berbagai transaksi bisnis. Di TAI 2000 mendefinisikan EDI sebagai proses pertukaran data antar komputer dalam format standar. Internet EDI menggunakan jaringan publik seperti internet alih-alih jaringan khusus sehingga lebih hemat biaya. Kelebihan dan keterbatasan EDI. Pemenuhan pesanan yang lebih cepat, pengurangan waktu tunggu dicapai melalui pengurangan waktu dalam menempatkan dan menerima pesanan, pengurangan waktu informasi dalam transit dan integrasi dengan proses lain. Lebih sedikit kesalahan dalam entry data dan lebih sedikit waktu yang dihabiskan oleh pembeli dan pemasok untuk penanganan pengecualian. Pengurangan biaya akibat pengurangan waktu staf, penghematan material seperti kertas dan formulir, dan peningkatan kontrol investasi. Voice over IP atau VoIP adalah teknologi yang memungkinkan panggilan suara dilakukan melalui jaringan internet baik lokal maupun skala luas. Ini penggabungan komunikasi data, suara, dan multimedia dalam satu jaringan. Banyak digunakan untuk mengurangi biaya panggilan terutama antar kantor atau internasional. Manfaat VoIP. Yang pertama, click to call. Penggunaan cukup klik nomor untuk menelpon. Call forwarding and conferencing. Panggilan dapat dilakukan atau dapat dialihkan atau dilakukan secara konferensi. Private messaging, email, voicemail, dan fax dalam satu inbox. Hot desking. Panggilan diarahkan ke lokasi login staff, baik di kantor atau jarak jauh. Cost control. Pengawasan dan pembagian biaya antar unit bisnis lebih transparan. Implementasi VoIP, peer-to-peer, contoh populer adalah Skype, cocok untuk bisnis kecil dan penggunaan individual. Host service, gunakan layanan pihak ketiga. Hemat biaya tetapi bisa menimbulkan kekhawatiran privasi. Penggantian total sistem telepon, cocok untuk perusahaan baru atau yang ingin efisiensi penuh. Upgrade sistem telepon yang ada, solusi kompromi bagi perusahaan yang tidak ingin perubahan drastis.